Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini bakalan panjang banget karena ini road trip kami ke Bandung ya selama 5 hari. Selamat jalan Lung Bata. Kami duluan ya, saya sama keluarga duluan karena belum ada SK mutasi. Perjalanan pertama kita itu di tanggal 30 Mei ya. Kita berhenti dulu di Biren. Pada malam hari kita nginep dulu di sini karena udah gelap ya. Kita masih di Aceh. Masih langitnya masih biru, masih indah, masih makan makanan Aceh. Kenapa kita pergi sore? Karena nungguin kargo nggak datang. Terus apa namanya? Begitu kargo selesai kita lah pergilah cus gitu ya. Masih berantakan karena si Mas Ragil masih balik lagi ke Aceh. Ini di perjalanan masih pokoknya di Aceh itu jalan-jalannya bagus ya. Jadi kami sangat menikmati sekali perjalanan ini. Selama ini dimulai tanggal 31 Mei malam. Terus kami nginep di Biren. Ini bukan hotel ya. Tadi mah penuh. Bukan penuh sih. Lah ada di lantai 3, saya nggak mau blok di lantai 3. Hari keduanya ini hari ke di mana ya nih teh? Minggunya kami ke ini ke arah Danau Toba dulu. Kita ke arah Danau Toba tapi kita mampir dulu ke ini ke Kafoni ya. Terus apa namanya? Ini mah apa? Oh, ini mah yang dari lini masa Google ya. Sampai 5 hari ada datanya. Aku cepet banget sih ini. Terus ini di mana ya? Masih Biren ya. Masih di Aceh. Nah, kalau pas di wilayah Toba itu, wilayah ke arah sana itu udah mulai gelap gulita gitu. Nggak ada penerangan lampu, beneran dari lampu mobil. Kiri kanan itu udah hutan, kadar gelapnya tinggi banget gitu. Dan setiap malam kita pasti udah order hotel ya untuk kami tinggal. Pokoknya kami tidak akan melalui malam. Begitu mulai gelap ya udah langsung order hotel gitu ya. Dan bisa istirahat, tidur, bersih-bersih. Dan kita sistemnya per plastik itu bikin 5 buntelan gitu ya, 5 buntelan. Jadi kalau misalnya turun dari hotel kita cuma bawa 1 buntelan, dikasih nama gitu yang isinya semua sampai kebutuhan anak-anak semuanya. Kecuali supir ya, si Aras mah nggak mau dalam 1 buntelan. Dan handuk dan alat mandi. Walaupun alat mandi sebenarnya ada disiapkan di hotel ya. Kami bawa handuk dan buntelan itu gitu. Dan sepanjang jalan kami disuguhi dengan pemandangan yang bagus banget gitu ya, spektakuler. Insya Allah gitu. Kalau buat saya sih berkesan, yang nggak tahu anak-anak mereka tuh sebenarnya mereka seru-seru aja ya. Nah ini pas ke arah mau ke Medan ya, mau masuk ke Medan, kami naik tol. Sini gantian biar si Aras tidur gitu ya. Minimal kalau di tol mah si Abi aja gitu. Baru kalau untuk wilayah-wilayah yang banyak padat mobil ya si Aras lagi gitu. Cuman ya nih bocah kalau nyetir tuh ngebut gitu, jadi harus terus diingatkan. Ini kami nyampe Langsa ya. Di Langsa, nah di sini si Abi kena diare ya karena pedes banget makanannya. Padahal nggak pedes gitu. Can I call you baby? Can you be my friend? Kami ke Rantau Prapat dulu. Can you be my lover until the very end? Ya Allah. Ya Allah, kapan kita ketemu lagi teman-teman yang lain. Terus kami udah nyampe Danau Toba.
Kalau dari atas tuh warnanya biru ya, biru Danau Toba tuh. Kami nyewa di hotel apa ya, Stargazer atau apa gitu ya, pokoknya pemandangannya, sarapannya kita ngadep ini aja, ngadep danaunya gitu. Tapi tetap aja pikiran kita tuh pengen cepet nyampe gitu ya. Oh ini kargo ya udah di packing ya, ini satu rumah kita masukin semua, dan saya tidak packing panas, jadi langsung di packing sama itunya, sama Indah Kargonya. Ini mau ke Sigura-gura ya, terus ini banyak banget rumah-rumah yang unik ya, gereja-gereja gitu ya, yang bentuknya mungkin lancip-lancip mirip Padang tapi bukan gitu, kayak tanah Toraja gitu, kayak Toraja gitu. Ini ininya apa sih, pemandangannya bagus banget, asli gitu ya. Karena si Rashid ini ngebut, jadi kadang susah juga kalau ke foto gitu. Ini foto sama Kak Foni, ya Allah, Masya Allah ya. Saya tuh jadi kangen sama teman-teman di Lungbata yang lain. Kapan ya, semoga Allah pertemukan lagi. Si Rashid nih pas di Sujuya Hotel dia nonton. Kan Sujuya itu di bawah. Kita nginep juga di Sujuya Hotel. Di bawahnya tuh mall. Yang kedua hotel yang lantai 3-nya itu bioskop. Nggak tahu si Rashid nonton, pokoknya sih dia nonton sendirian katanya. Nggak ada orang, di pulang keluar jam berapa, dia jam tengah malam kali. Ini apa tadi hidangan di rumah Kak Foni. Ini kan kita naik mobil itu setiap hari gitu ya, 12 jam kira-kira gitu. Pokoknya begitu gelap kita langsung order Traveloka gitu ya, nyewa hotel gitu. Karena emang nggak mau gitu melewat, kita pengen malam itu buat tidur gitu, sehingga benar-benar merasa enjoy aja dengan perjalanan kita, tidak digeder gitu, harus nyampe gitu. Berusaha menikmati semua gitu ya. Pokoknya spot terakhir adalah hotel, titik dah aja. Terus kita tidur, kita istirahat, kita bersih-bersih, kita makan sarapan yang enak. Rata-rata di Sumatera itu hotel itu 300-an ya, 300 sama 400, nggak mahal, nggak terlalu mahal. Bayangkan kalau misalnya kita naik pesawat itu satu orang kan 3 juta ya, 3 kali 6 itu kan udah berapa tuh, udah 18. Sedangkan kalau kita trip kayak gini gak nyampe 10 juta insya Allah. Saya sudah bikin Excelnya gitu ya, sampai masuk biaya hotel berapa, bensin berapa, sampai jajan juga saya hitung gitu di Excel, di HP. Gak nyampe 10 juta. Cuman memang kalau dihitung sama kargo ya memang ya mahal banget ya gitu ya. Ini kan cuma trip sininya aja gitu ya, trip dari Aceh ke Bandung itu dengan bensin dan semuanya nggak nyampe 10 juta, karena ya gitu kita dibikin enjoy aja gitu. Dan udah saya simpen di Excel, ternyata HP-nya itu dipakai Jani ya, terus dia kena virus karena dia main ngedownload apalah gitu ya, yang apa sih, game-game gitu yang membawa virus. Jadi sama si Abi di reset. Ini juga kebetulan ini gambar-gambar ini ketemu di Google Foto ya, ketika saya nyari kenangan-kenangan ketika di Aceh dulu gitu ya, dengan bencana yang sekarang itu saya nangis tiap hari lihat kondisi di sana. Bagaimanapun juga Aceh itu saya punya teman-teman yang sangat dekat gitu ya, sangat berkesan dengan saya gitu, teman-teman di Qur'annya, pecinta Qur'annya, teman-teman tetangga di Lungbata gitu, dan beberapa teman gitu yang di sekolahnya Jani gitu, Ajik sama Apik gitu ya, Masya Allah gitu ya, sangat sangat berkesan gitu ya, dengan pokoknya ketika saya pergi dari Aceh itu ternyata banyak banget yang menangisi saya gitu ya, misalnya banyak hadiah yang saya dapatkan dari teman-teman, Masya Allah gitu ya. Apa yang saya tadi itu saya mau pergi begitu aja gitu, nggak mau ngerepotin gitu ya, maksudnya saya nggak berharap
hadiah gitu ya. Pokoknya saya pengen pergi aja, karena udah mau masuk anak sekolah kan ya, Juni Juli nanti susah juga gitu nyari sekolah, udah pada tutup gitu. Ini di Danau Toba ya, jadi saya memutuskan cepet aja pergi, terserah gitu mau ada SK apa enggak gitu ya, pokoknya kita LDRan gitu ya, karena udah 3 tahun kan saya udah memperkirakan pasti akan ada SK gitu ya. Udah 3 tahun kami di Aceh, jadi memang waktunya rolling ya. Dan qadarullahnya memang setelah Juni saya pergi, Juli itu ada SK mutasi, dan alhamdulillah gitu suami di Bandung, dan kami berkumpul kembali di Juli. Nggak lama kami berpisah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah jadinya Jani keterima juga di sekolah di apa namanya, Cahaya Nalar, dengan syarat di sini tuh sekolah itu harus ada kehadiran ayah gitu ya. Waktu itu daftar khutab nggak diterima karena tidak ada ayah, dan saya tidak bisa menjanjikan ayah selalu ada gitu ya. Saya nggak tahu, karena nggak tahu si Mas Ragil mau dipindah kemana gitu ya. Cuman perkiraan memang Jawa gitu kan, karena sudah 2 kali Sumatera. Terus ketika memasuki ini apa, Palembang gitu ya, kami makan dulu di, ya enjoy aja lah, kita jalan-jalan, kita makan pempek gitu ya di kampung pempek itu gitu. Ya mohon maaf aja ya, kami cuma mampir ke Kafoni aja, nggak ke teman-teman yang ini, ke Teh Alni, ke di Pekanbaru gitu, karena kalau misalnya ke tiap kota kami mampir, kapan nyampenya gitu ya. Ini juga si Rasyad yang nyetir gitu, kalau suami si Abi yang nyetir kan pasti lama gitu. Nih si Rasyad ini memang agak barbar ya, kalau nyetir itu dia ngebut gitu, terus tronton juga 5 juga dia salip aja gitu ya. Tetap harus dengan stres juga sih sama dia. Ini pas di kampung pempek, terus kami ini sorry ya, ini ininya random banget fotonya, karena masukin aja lah semua gitu. Kami ini apa, mumpung ada gitu, takut hilang lagi HP-nya. Ini sih dari si Iqbal gitu ya, suka nanya udah di mana. Dari Palembang itu ternyata cuma 1 hari nyampe Bandung gitu, dari tol itu nggak lama gitu. Dan subhanallah ya, udah nyampe rumah lagi, dan kita Idul Adha di sini. Kayak mimpi saya juga, kok bisa kami melalui ini semua gitu. Dan setelah beberapa hari di bawah, kami ke rumah sendiri ya di Jati Handap. Sekarang kami tinggal di Jati Handap. Ini waktu di Pekanbaru ya, makan makanan. Udah say goodbye sama makanan Aceh. Tapi ternyata di sini juga banyak gitu ya, kedai-kedai orang Aceh asli, dan rasanya sama, kopinya juga sama. Cuman kalau masakan Padang memang nggak ada gitu di sini yang pas sama Padang gitu ya. Kalau misalnya Allah mengizinkan, kami akan road trip lagi ke Padang, karena ya Padang atau Sungai Penuh gitu ya, ketika kami di sana gitu cukup punya, walaupun saya sebentar sih 2 tahun dan pandemi di sana gitu ya. Dan inilah gitu ya, dan saya rindu sekali sama teman-teman di Aceh gitu ya. Saya sedih gitu ketika ada bencana alam ini. Sentral Kampung Jadi Pempek. saya ingin mengingatkan memberitahulah bahwa saya sudah nggak di Aceh lagi gitu ya. Udah dari Gimana setelah terpilih sebagai duta berak bulan Juni kemarin gitu, saya rasanya? udah pindah gitu. Seneng dan sudah nggak keliling pakai mobil? Sudah berkumpul Enggak. dengan suami. Kenapa enggak? Dan di Banda Aceh Apik, juga Apik kan seneng Aceh tuh nggak? gede banget ya bro. Apik seneng pakai Nggak pesawat semua apa terdampak seneng gitu. pakai mobil? Kebetulan saya di Banda Pesawat? Aceh, jadi nggak, Hah? alhamdulillah Lebih aman seneng pakai gitu. pesawat atau pakai mobil? Yang memang yang terdampaknya itu Aceh Tamiang, Langsa, Jadi lebih seneng naik Bandar mobil naik Meriah. Terus ya itu yang paling parahnya Aceh Tamiang gitu ya, sampai hilang Beneran? kampungnya gitu. Jadi bukan, kalau disebut Aceh itu bukan Banda Aceh. Aceh itu gede banget gitu, dengan berbagai bahasa di Aceh itu.
bahasanya juga beda gitu. Nggak tahu ya. Ada yang mirip-mirip Minang, ada yang mirip-mirip Batak gitu. Karena memang di Aceh itu berbagai budaya ya, ada Arab, ada mirip India gitu. Dan kaya sekali gitu dengan budaya ini ya di Palembang. Palembang juga asik ya. Pokoknya mah ini kita pernah loh tinggal di Sumatera Selatan di Oku ya, Cuma buat di Batu Raja. Ini mah kan kotanya. Kita kelewat beberapa kali bolak-balik ke Jembatan Ampera, entahlah maksudnya apa. Mungkin nyasar gitu, nyasar nyari kampung pempek itu. Terus lewat karena anak-anak juga pengen lihat katanya jembatan tuh katanya bisa naik bisa turun katanya, tapi ya gitulah, nggak ada kerjaan sih, Aras muter-muter nggak jelas. Ya bener-bener lah kita enjoy aja gitu di trip ini, nggak terburu-buru. Beberapa sebenarnya kalau misalnya di dunia kami gitu yang di Kemenkeu ini trip-trip kayak gini tuh biasa banget gitu kami dengar, bahkan ada yang sampai Banda Aceh Bandung itu 3 hari. Dan kami kenapa melakukan trip ini karena udah nggak akan balik lagi gitu, jadi pede aja gitu. Kalau misalnya bolak-balik ya nggak mau, capek banget gitu pakai pesawat. Tapi pesawat kan jebol banget ya, 3 juta kali 6 berapa tuh, 18 kali bolak-balik berapa tuh, belum kita harus oleh-oleh dan sebagainya, kan bisa sayang banget gitu ya. Jadi kita nggak pernah pulang, lebih uangnya ditabung aja gitu buat anak-anak sekolah nanti Ajik Api gitu ya, buat mereka SMP SMA-nya, kuliah Aras juga gitu ya. Gini lah kalau anak banyak itu banyak perencanaan. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat tuh harus kemana gitu proyeksinya. Masih terang. Masih Ampera, dan biasalah kita sambil edukasi gitu kan, ini pesawat apa, kapal apa gitu ya, nama sungai. Bapak supir. Ya tetap aja ya lumayan capek kan. Kalau anak-anak sih nggak apa-apa ya, kalau saya tuh agak gangguan di kulit ya, karena 12 jam saya harus di AC terus ya, dan kayaknya ada ruam-ruam gitu ya, gatel ya. Ini si Razik nih punya penyakit apa gitu ya, kalau tiap kota tuh pengen aja gitu. Masuk ke kota baru hilang, kalau misalnya masuk ke mana dia hilang, kemana, ke toilet gitu ya, nggak tau, kayak stres gitu. Kayaknya melilit gitu ususnya. Tapi sekarang udah mulai enggak ya, makin besar mungkin dia mulai mentalnya udah mulai baik sih, tapi memang masih cengeng. Nah di daerah Pekanbaru ini ya, karena sepanjang jalannya itu perkebunan sawit gitu yang gede banget gitu ya. Ini sepanjang kota ini cuma isinya truk aja gitu ya, dan mungkin bukan 100-200 bahkan kayak ribuan gitu semua truk, bahkan nggak ada angkot gitu. Saya bingung, angkotnya nggak ada gitu. Ternyata memang si angkot itu adalah truknya itu sendiri gitu. Jadi kalau warga itu kalau mau bepergian tuh nyetop truk gitu untuk lewat, ibu-ibu gitu, truk tronton kayak gini. Ini sepanjang jalan tuh memang sungainya gede banget ya, jadi bisa kebayang ya kalau misalnya memang kehidupan itu memang dari sungai ya. Jadi dari sepanjang Aceh sampai ke Padang itu memang berderet sungai di Bukit Barisan ya. Jadi kalau misalnya nggak baik gitu itunya drainasenya itu ya, memang apalagi yang kita lihat di Padang itu yang galodo gitu, gelondongan gitu ya kan. Mungkin nggak tahu apa gara-gara pembalakan liar gitu. Dan memang ada baiknya gitu, sawit itu ada dua penanaman gitu, karena sawit itu mungkin akarnya kurang bisa menyerap air gitu. Jadi harusnya jangan sawit tok gitu, kalau bisa agak heterogen gitu. Jadi ketika ada
kondisi alam yang ekstrim kayak gini kan bisa tertahan gitu kan. Dan konon katanya pohon-pohon yang besar seperti itu kan bisa menahan ribuan liter air dari hujan gitu kan. Kalau ada pembalakan liar kayak gini kan nggak terserap baik gitu. Dan memang sepanjang kiri kanannya memang sawit gitu ya. Gede pisan. Entah gitu lah para yang pemilik sawit terbesar itu siapa gitu ya. Rakyatnya kayak gini gitu, tapi ya itulah pemimpinnya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Geram sekali gitu dengan penanganan di Aceh Tamiang itu yang lambat sekali gitu, sampai 6 hari. Terus ini masih di Pekanbaru nih, pas kemarin tadi makan ini di mana ya? Ya ini Pekanbaru kayaknya. Terus pokoknya ini buat saya sih nggak terlupakan ya, angsa di terlindungi. Jadi tetap aja anak-anak pengennya naik pesawat gitu ya. Cuma seru juga pas di ini ya, pas di penyeberangan itu katanya bagus gitu ya, dingin gitu ya, bersih, banyak makanan gitu ya. Si Ajik itu kan nggak berhenti makan, dia pesan semua tenan-tenan bakso kayak gitu. Kalau si Aras nggak tahu kemana ya, kan dia eksplor ke atas gitu ya. Cuman ya bahaya juga kalau misalnya masuk angin gitu kan, repot juga kalau di perjalanan. Kita benar harus menjaga stamina ya dengan makan yang benar gitu ya, mandi yang bersih gitu ya, cuci tangan gitu kan, karena khawatir ya penyakit yang terbawa. Pokoknya gitulah trip perjalanan, dan semoga udahlah berhenti gitu ya. Saya itunya mutasinya udah cukup gitu, saya capek banget karena harus nyari sekolah lagi gitu, bener-bener habis-habisan gitu uang gitu ya. Tinggal pindah di kota lain udah habis uang gitu ya, untuk masuk anak sekolah lagi gitu ya. Ya alhamdulillah kalau ke home base kan kita udah masuk ke rumah sendiri gitu, dan selera sendiri gitu ya, kembali ke selera kami lagi gitu ya. Dan cocok gitu kan. Ketika di Aceh memang anak-anak sih nggak masalah ya, cuman suami kan sering diare gitu kalau makanan nggak cocok, termasuk di Padang juga. Jadi seringnya saya masak gitu ya. Kalau di Bandung ya insya Allah gitu ya, di warteg-wartegnya cocok, dia nggak sampai sakit perut gitu ya. Jadi nggak mestilah saya harus ikut. Ya walau alam ini kita 3 tahun lagi akan kemana, semoga masih di wilayah sini lah, wilayah Bandung gitu. Jadi jangan jauh-jauh lah, karena kasihan anak-anak gitu ya. Mungkin saya lagi merencanakan untuk boarding untuk anak-anak supaya nggak usah ikut gitu. Tapi ya walau alam semoga ada rezekinya gitu ya, dan semoga Allah mengizinkan saya untuk bisa tetap menetap di kampung halaman saja gitu, karena saya benar-benar capek pindah-pindah terus. Walaupun ya kayak akan pengalaman gitu ya, kayak akan Nggak ada dolphin. melihat keindahan alam gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu gitu Kelihatan iris bahwa bumi ini begitu luas gitu ya, dengan kita beragam manusia, beragam kebudayaan, beragam makanan gitu ya. Dan tetap tiap tempat yang kita lalui itu punya nuansa tersendiri, vibes tersendiri yang membuat kita tuh Masya Allah gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, selama di perjalanan ini ya, ini si Rashid yang nyetir itu. Dan oh iya, ini kargo udah nyampe ternyata truknya gede banget, sedangkan rumah kita kan di Jati Handap gitu kan, jalanannya kecil gitu. Jadi akhirnya si truknya dibagi 2 yang kecil-kecil gitu. Ini udah nyampe di Bungursari. Kita ke Bungursari dulu sebelum ke Jati Handap. Kita menemukan lagi makanan. Sodakoh selesai.